Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa, jangan bosan-bosan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan yaitu pembahasan tentang persamaan trigonometri anak-anak di part 3 atau bagian ketiga, lanjutan dari video 1 2 anak. Baik anak-anakku, kita lihat di sini ya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri kalau berbentuk persamaan kuadrat seperti ini. Nah, kita lihat kalau berbentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Syaratnya A-nya nggak boleh 0 ya. Kalau 0 ini berarti bukan persamaan kuadrat, berarti ini persamaan linier ya. Nah, kita lihat bagaimana Pak ya. Nah, kita lihat ketika ya menentukan persamaan trigonometri ya, model seperti ini, seperti biasa kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat anak-anak, dasarnya apa? Menyelesaikan akarnya yaitu dengan cara pemfaktoran ya, atau juga melengkapkan kuadrat sempurna. Masih ingat di kelas 1 anak-anak ya. Kemudian yang perlu diingat anak-anak juga dalam menyelesaikan persamaan trigonometri ini, kalau berbentuk persamaan kuadrat, Anda harus ingat rentang nilainya. Jadi kalau sinus dan kosinus, rentang nilainya antara negatif 1 sampai 1, maksimumnya 1, minimumnya negatif 1 anak-anak ya. Demikian juga kalau kosinus ya, maksimumnya 1, minimumnya adalah negatif. Nah, kemudian bagaimana prasyarat menyelesaikan persamaan trigonometri? Anda juga harus tahu identitas trigonometri juga. Kalau berbentuk ini anak-anak, ini salah satu ciri identitas trigonometri anak-anak, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Ini sudah umum ya, kalian pasti sudah tahu di materi kelas 1 ya anak-anak. Kemudian tangen kuadrat alfa tambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat. Kemudian kotangen kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat. Nah, itu materi prasyarat yang wajib kalian ketahui sebelum menyelesaikan persamaan trigonometri anak-anak ya. Baik, kita coba latihan soal yang pertama anak-anak. Anda lihat di layar ya, tentukan himpunan penyelesaian. Anak-anak lihat modelnya sudah berbeda dengan video yang kedua yang kemarin ya. Ini sudah pengembangan berbentuk persamaan kuadrat. Lihat anak-anak, cosinus kuadrat X dikurangi cos X kurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini yang juga kalian wajib ketahui dan harus cermati. Bagaimana menyelesaikannya, Pak? Anda langkah pertamanya bisa kita misalkan cosinus X ini misalkan variabel, boleh P, A, B, C sampai Z, tidak masalah ya. Di sini saya misalkan cosinus X adalah P anak-anak. Jadi cos X, setiap bentuk cos X ini, fungsi cos X-nya kita ganti dengan P, variabel P. Maka berubah jadi apa anak-anak? Di sini jadi ya P kuadrat ya, sesuai ini ya anak-anak, dikurangi P, cos X-nya ganti P, dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini ciri dari apa anak-anak? Nah, bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Bisa dengan cara pemfaktoran anak-anak. Kita lihat bilangan berapakah kalau dikalikan hasilnya negatif 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Yuk, berarti berapa anak-anak faktornya? Ya, P kurangi 2 dalam kurung P tambah 1. Ya, kita coba. Negatif 2 kali 1, negatif 2 ya. Utang 2 bayar 1, utangnya tinggal 1, cocok ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana Pak? Bisa kita keluarkan ini anak. P kurangi 2 sama dengan 0 ya, pindah ruas jadi P sama dengan 2, positif 2 ya. Atau P tambah 1 pindah ke ruas kanan ya nak, jadi positif jadi negatif. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nah, sekarang tujuannya kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, Anda ingat di sini
Kosinus X, rumus persamaan persamaan trigonometri anak-anak. Ya, kalau kita mencari himpunan penyelesaiannya alfa ditambah K atau kelipatan dari 360, kemudian negatif alfa tambah K kali 360 di video sebelumnya ya. Nah, kita coba aja. Nah, kita masukkan P-nya ini substitusi ke sini. P2 ke sini. P-nya ganti 2, berarti cos X sama dengan 2. Di sini kita lihat tidak memenuhi TM. Kok bisa tidak memenuhi, Pak? Karena di sini kita lihat tadi syaratnya anak-anak, rentang nilai sinus dan kosinus maksimum adalah 1. Minimumnya adalah -1. Nah, karena di sini kosinus berarti ya sama. Maksimum 1, ini negatif 1 rentang nilainya. Di sini 2 berarti tidak memenuhi. Berarti kita nggak usah cari sudutnya. Nah, kemudian kita coba yang kedua, P yang kedua adalah negatif 1. Substitusikan aja ke sini. Berarti cos X sama dengan negatif 1. Kosinus sudut berapakah anak-anak yang hasilnya negatif 1? Ayo. Kosinus yang bernilai negatif terletak di sudut 180 derajat. Nah, kita lihat di sini berarti X sama dengan 180 ditambah kelipatan atau K kali 360 derajat. Ini kita uji aja. K-nya ganti 0, anak-anak. Substitusi K-nya 0, berarti 0 kali 360 berarti 0 tambah 180. Berarti 180 ya. Berarti himpunan penyelesaian 180. Ada lagi mungkin. Kita uji K-nya dengan 1 kali 360 tambah 180 berarti lebih kan, hampir 500 lebih nih. Nah, di sini maksimumnya 360 derajat intervalnya, berarti tidak memenuhi. Berarti cukup sudutnya cuma 1, berarti 180. Nah, seperti itu anak-anak ya. Silakan nanti bisa komen yang belum paham di channel saya ya. Baik, kita lanjutkan soal yang selanjutnya anak-anak. Nah, diketahui tentukan persamaan trigonometri ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikurangi 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Untuk ini intervalnya antara 0 sampai 30 derajat. Polanya sama, cuman ini divariasi saja. Nah, di sini kita lihat bentuknya berbeda. Ini cos, ini sin. Nah, bagaimana, Pak? Anda harus mengingat identitas trigonometri ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita lihat di sini 2, Anda ubah polanya. Ya, bisa kalau dikalikan ke dalam lagi ini anak-anak. 2 kali 1 kan 2. Kemudian 2 kali negatif ini kan berarti negatif 2 cos kuadrat alfa. Dengan sin alfa ini turun. Nah, kemudian kita lihat ini 1 min cos kuadrat alfa. Ingat anak-anak, identitas tadi yang sudah saya sampaikan, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau cari sin kuadrat, ini pindah ruas. Cos kuadrat X pindah ke ruas kanan, berarti jadi 1 dikurangi cos kuadrat X. Berarti 1 dikurangi cos kuadrat X itu sama dengan apa anak-anak? Sin kuadrat X. Sudah, tinggal kita ganti ini. Berarti jadi 2 sin kuadrat alfa dikurangi, ini pindah ruas. Ini yang ruas kanan pindah ke ruas kiri, jadi dikurangi sin alfa sama dengan 0. Nah, ini anak-anak sudah mulai kelihatan ya, berbentuk kuadrat, persamaan kuadrat ya. Berarti kita bisa saja atau kita faktorkan, berarti ini kalau dikembalikan lagi kan membentuk ini lagi. Berarti sin alfa dalam kurung 2 sin alfa kurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat, cari faktor yang pertama, sin alfa sama dengan 0, ini ya, sin alfa sama dengan 0, kemudian atau ini, sin alfa sama dengan setengah-setengah dari mana Pak? Ini, negatif 1 pindah ke ruas kanan jadi positif, bagi 2 ya, berarti sin alfa sama dengan setengah. Ya, ada 2 ya anak-anak. Sudah, kalau sudah kita cari sudutnya sekarang. Anda ingat rumus persamaan trigonometri di video sebelumnya, berarti mencari sudutnya anak-anak. Kalau sinus alfa ditambah kelipatan dari 360. Yang kedua 180 kurang alfa tambah K kali 360. Nah, anak-anak kita coba yang sinus alfa sama dengan 0. Ya,
Berarti alfa sama dengan 0 ditambah K kali 360. Kita aja ganti K nya dengan 0 kali 360 berarti 0 tambah 0 ya 0. Memenuhi ya. Memenuhi ya anak-anak. 0 masuk di dalam ini interval. Ya, ini memenuhi. Kemudian anak-anak kita coba ya, K nya ganti 1 kali 360 tambah 0. 360 masuk ya. Ini juga memenuhi. Baik. Kemudian kita pakai rumus yang kedua, 180 ditambah K kali 360. Ya. Kita uji, K nya ganti 0 kali 360 berarti 0 tambah 180 berarti 180 masuk. Oke, masuk di dalam sini interval ya. Nah, kemudian K nya oh ya cukup ya, kita ganti 1 kali 360 lebih ya, lebih dari 1 putaran, berarti tidak memenuhi kalau K nya 1. Ini cukup sampai sini. Baik, sekarang kita cari yang kedua ini ya, yang sin alfa sama dengan setengah. Sinus sudut berapakah yang hasilnya setengah? Anda ingat anak-anak, kalau sinus yang bernilai positif berarti di kuadran 1 dan 2 ya. Kita coba kuadran 1 dulu. Alfa sama dengan 30 ditambah K kali 360 ya. Kemudian anak-anak kita masukkan K nya ganti 0. Ini ganti 0 ya. Jadi 0 kali 360 0 tambah 30 derajat. Memenuhi nggak di dalam interval ini? Iya. Baik. Kemudian ya, pakai rumus yang kedua. Alfa sama dengan 180 kurangi 30 ditambah K kali 360 ya, berarti 150 tambah 0 ya udah kuadran 2 positif. 150 juga masuk di dalam interval, memenuhi lagi ya, sehingga anak-anak dapat disimpulkan berarti ada berapa sudut nih, kita hitung 1 2 3 4 5 ya. Ini 0 30 derajat, 150 derajat, 180 dan 300. Kita bisa menyelesaikan soal yang kedua ini ya. Ya lumayan agak rumit, tapi ini kita harus pandai-pandai bisa bernalar ya. Semoga kalian semangat untuk menyelesaikan. Masih penasaran soal yang lain ya, kita coba hal selanjutnya anak-anak. Wah, ini kita lihat di sini ya di layar anak-anak ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Nah ini lihat intervalnya antara 0 sampai 360 tetap ya. Nah yang perlu kita catat atau kita garis bawah ini, lihat bentuknya berbeda, fungsinya berbeda nih. Sin X ini cos X. Ayo anak-anak bisa berpikir bagaimana kalau soal yang seperti itu. Anda harus mengubah bentuknya supaya sama dengan ini ya. Sin kuadrat ini kita ubah kayak apa Pak? Pakai identitas. Oh, identitas trigonometri lagi. Nah kita lihat di sini, ini dari mana yuk anak-anak? Sudah tadi ya. Nah ini tadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau pindah ruas cari sin kuadrat X nya berarti sama dengan 1 min cos kuadrat X ya. Ya sudah, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sudah anak-anak, kemudian kita kalikan ke dalam 2 kali 1 2 ya, kemudian 2 kali min cos kuadrat X berarti min 2 cos kuadrat X. Nah ini sudah bentuknya sama ya, fungsinya sama nih, cos X ini cos X juga. Nah ini kalau sudah sama maka nanti mudah menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri ini berbentuk persamaan kuadrat ya. Nah anak-anak bisa kita ubah polanya hingga jadi ya 2 ini pindah ke kanan sini ya, ubah posisinya supaya membentuk persamaan kuadrat. Kemudian ya kita kalikan negatif supaya ini positif, negatif kali negatif ya jadi positif, positif kali negatif jadi negatif, positif kali negatif jadi negatif. Nah ini sudah kelihatan. Nah ini cos X nya sama ya, ini sama, sudah
tinggal selanjutnya, ayo apa tadi anak-anak? Yo, di soal tadi sebelumnya dimisalkan, langkah selanjutnya dimisalkan. Jadi cos X-nya kita ganti P. Boleh apa saja, A, B, C boleh ya, kita ganti P, ya mudah. Sudah kita ganti P, berarti jadi apa anak-anak? 2P kuadrat kurangi 3P kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk persamaan kuadrat, bisa kita faktorkan anak-anak. Berarti jadi 2P tambah 1 dalam kurung P kurangi 2 sama dengan 0 ya. Dan kita keluarkan anak-anak, berarti P ini pindah 2 jadi min setengah atau P sama dengan 2. Sudah kelihatan ini. Nah, ada 2 faktor. Kemudian, nah ini bentuk persamaannya, persamaan trigonometrinya pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Coba kita substitusikan. P-nya ganti 2, substitusi sini, P-nya ganti 2, tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Masih ingat tadi rentang nilai cosinus minimumnya min 1, berarti ini tidak memenuhi 2 ini. Ya, ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Kemudian kita coba yang ya ini rentangnya kan ini tadi cosinus maksimum 1, minimum negatif, berarti tidak memenuhi. Sekarang kita cari sudut yang kedua. Cosinus X sama dengan negatif setengah. Cosinus sudut berapakah yang hasilnya setengah, min negatif setengah? Ya, berarti di kuadran 2 ya. Berarti X sama dengan 120 ditambah K kali 360. Ya, kita coba. Jadi K-nya diganti dengan 0, K-nya ganti 0 anak-anak. Berarti 120 tambah 0 kali ini berarti 0 ya, 120 derajat. Oke, baik, ini memenuhi, masuk di dalam interval ini ya. Ini kemudian ya 240 di kuadran ke berapa ini? Kuadran ke 3 ya, cosinus ya, berarti X sama dengan 240 tambah K kali 360 derajat ya. Kita ganti K nya dengan 0, 0 kali 360 0 ya, tambah 240 berarti 240 masuk juga, memenuhi, sehingga dapat disimpulkan anak-anak berarti ada 120 derajat dan 2. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan soal ini, tapi agak menantang ya. Baik anak-anak, kita lihat di sini ada tugas terstruktur yang ketiga. Anda coba di rumah ya sebagai bahan evaluasi apa yang sudah saya sampaikan di materi yang barusan saya sampaikan ya. Di sini Anda yang perlu perhatikan, ini anak, ini sin 2x, ini polanya sama ini. Nah, ini sudah sama, berarti tinggal misalkan aja ini intervalnya, pakai radian ini 0 sampai 2pi. 2pi kan sama dengan 360 ya. Kemudian ini juga sama, ini polanya udah sama, ini bentuknya cos X, ini cos X, gak usah diubah. Tapi di sini intervalnya negatif 180 sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga, ini yang menantang nih. Ini sin X, ini cos X. Ya, beda ya. Nah, Anda harus merubah ini. Pakai apa yuk? Tadi identitas, intervalnya antara 0 sampai 360. Ya, anak-anak. Yuk, coba, semangat. Silahkan dicoba di rumah. Ya, demikian dari Yudi Channel. Ya, jangan bosan-bosan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Ya, jumpa lagi. Semangat. Salam matematika. Dadah.